Hai, bertemu lagi bersama gua Tantowi Gilang Pratikto. Hai, bertemu lagi bersama gua Tantowi Gilang Pratikto. Buat kamu yang baru masuk, buat kamu yang baru mengunjungi channel ini, perkenalkan, nama gua Tantowi Gilang Pratikto, panggilan gua Gilang. Kalau kamu baru di channel ini, silahkan lihat-lihat dulu. Ada channel 1, ada playlist 1, ada playlist 2, ada jurnal 1, jurnal 2 maksudnya. Ada ilustrasi, ada film, terus ada podcast juga, Just In Case Podcast. Jangan lupa kamu dengerin di Spotify, di iTunes. Ya, gitulah pokoknya. Sekarang ini kita akan membahas fenomena setelah Softboy yang gua bahas. Kalau yang belum pernah lihat video Softboy, sekarang kita akan membahas sebuah turunan dari Softboy. Bukan turunan sih, bagian dari sub-subnya dari Softboy. Ini yang sering kita lihat. Yang kita bicarakan kali ini adalah e-boy dan e-girl. Pasti banyak yang bertanya, e-boy, e-girl, apa itu e-boy, e-girl? Istilah baru. Tanpa sadar kita melihat yang namanya e-boy dan e-girl. Gua akan menjelaskan secara ringkas dan secara mendasar aja, nggak terlalu dalam ya, tentang e-boy dan e-girl. Apa sih e-boy? Apa sih e-girl? Jadi kalau bahasa Indonesia itu E itu sama dengan buset. Emosi boy, bukan. Itu namanya emo. Artinya E adalah elektrik. Bukan elektrik, itu pulsa. Electric boy atau e-girl adalah mbak-mbak atau abang-abang yang jual pulsa. E itu sama dengan elektronik. Nah, elektronik, mereka ini satu spesies dengan TV, dengan ini elektronik yang gimana ya, terkhususnya Gen Z ya, generasi Z yang sekarang ini yang mempopulerkan apa yang namanya e-boy dan e-girl. Mereka ini sering berinteraksi atau muncul di dunia maya. Mereka ini cukup eksis di dunia maya. E-boy dan e-girl ini bisa dibilang sebuah karakter yang ada, yang muncul di dunia maya. Nah, ciri-cirinya dia pakai baju skate. Bisa dibilang kalau kita sebagai orang awam ya, eksentrik gayanya. Eksentrik ini maksudnya rambutnya diwarnain kadang-kadang untuk yang e-girlnya. Kalungnya itu biasanya itu kayak kalung-kalung rantai gitu loh. Bisa dibilang juga gayanya itu K-pop versi bulenya. Jadi campuran MySpace, gothic, emo, kontemporer style zaman sekarang. Agak kompleks. Enggak, sebenarnya jadi e-boy e-girl itu bisa kayak julukan. Ada orang atau persona di internet ini yang boy maupun yang girl nggak mengakui dia itu e-girl atau e-boy ya. Dan ada juga yang mengakui bahwa dia tuh e-boy dan e-girl dari gayanya yang kayak kutekan, yang cowok kutekan hitam kayak gotik skate gitu deh. Awalnya e-boy dan e-girl ini mereka itu tuh muncul dari kepopuleran di sekolah. Terus mereka online dan mereka menjadi persona baru, menjadi karakteristik baru di dunia online. Followernya banyak. Kita akan bahas satu-satu. Kita akan masuk ke e-boy, e-boys atau e-boy. Kamu pasti pernah melihat di Instagram maupun di TikTok. E-boys ini sekarang tuh udah mulai muncul. Belakangan ini muncul ke permukaan karena banyak anak-anak muda di luar maupun di Indonesia yang demen sama e-boy. E-boy ini biasanya ciri-cirinya mereka tuh pakai baju hitam, terus baju-baju band gitulah yang ala-ala emo, terus lengan panjang atau belang-belang, dan fashionable yang agak edgy gitulah fashionnya. Mereka itu nggak malu mengeluarkan sisi femininnya. Seperti contoh, mereka tuh pakai kalung, pakai anting, pakai yang kutekan. Dan mereka itu mengklaim dirinya bahwa seperti yang Dogo bilang tadi, bahwa mereka itu adalah versi emo versi yang sekarang, versi elektronik kayak pulsa, versi online, versi dunia online. Nah, makanya muncul mereka di TikTok. Ya, cringe gitulah. Sekarang kita masuk ke e-girl. E-girl itu bisa dibilang emo versi sekarang, tapi campuran gotik Harajuku sedikit. Gua nggak menspesifikkan bahwa e-girl ini selalu di TikTok ya, tapi ini sejarahnya dulu. E-girl ini mereka selalu menghabiskan waktu di Tumblr biasanya tuh. Ciri-cirinya itu pakai pink eyeshadow, terus pakai blush nose gitulah. Mereka itu biasanya menggunakan baju Urban Outfitters itu biasanya ya. Nah, sejarahnya dulu itu mendapatkan konotasi negatif dari warga internet, warnet. Karena dulu itu e-girl itu persona online, mereka menggunakan dirinya sebagai objek untuk laki-laki. Tapi makin lama, makin kesini, e-girl itu kayak membentuk estetik sendiri dari outfitnya, dari perilakunya. Jadi makin lama, makin kesini ke 2019-2020 ini menjadi kesan e-girl itu menjadi positif. Bisa dibilang kesimpulannya bahwa e-girl itu adalah anak muda
atau teenager ya, yang sangat online banget. Pokoknya gitulah ya, yang online banget lah, pokoknya gitulah. Nah, begitulah apa itu e-girl, apa itu e-boy. Kenapa sekarang ini bisa jadi ngetren banget e-boy dan e-girl ini? Karena aplikasi yang namanya TikTok. Siapa yang nggak tahu TikTok? TikTok itu menjadi platform bagi mereka, bagi e-boy dan e-girl untuk membuat konten. Jadi makin lama makin kesini tuh membentuk subkultur baru, menjadi suatu subkultur yang ya menurut gue sih positif sih, karena ya TikTok ya ngajak kalian buat goyang-goyang gak jelas gitulah, sampai ke Instagram ya, sampai cringe banget ya kayak gitulah ya. Saking cringe-nya ya dibikin meme lah buat e-girl dan e-boy. Ya lu tahu ya lah TikTok ya, mungkin dari kalian ada yang pengguna TikTok juga, mohon maaf. Tapi ya udah nggak apa-apa, selama itu positif. Pokoknya e-boy itu yang mellow, yang bagian dari soft boy juga, dan e-girl itu cute, lucu, kawaii, tapi bukan versi Asia, tapi versi baratnya. Udah ngerti kan apa yang namanya e-boy, apa yang namanya e-girl? Jadi kalau kalian yang misalkan pengen jadi e-boy, jadi e-girl, ngaca dulu paling ya, karena biasanya e-boy dan e-girl ini lebih cocok di bule. Tapi kalau di Asia Tenggara seperti kita kayaknya nggak cocok-cocok banget kayak. Nah, makanya, tapi ada yang memaksakan, tapi bebas, nggak apa-apa ya kan. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kamu ingin bertanya, ya silakan tanya di komen aja. Stay safe ya, tetap di rumah, jangan kemana-mana dulu. Bersama gue Tonto Gilang Pertikto, sampai jumpa. Dadah.